Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan masih bersama Kang BF Channel di sini. Dan kali ini kita bakal react videonya Deddy Kobuser yang tentang feminisme yang kira-kira 2 hari lalu tayang ya. Tapi kita bakal react sekarang, tapi nggak apa-apa. Dan langsung aja kita bakal nonton videonya. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Oke, gue akan buka dulu dengan perkataan bahwa ingat, saya tidak ada masalah apapun dengan wanita tersebut atau yang namanya Talpaf. Nah, jadi anyway, kalau Talpaf nonton ini, this is not about you, not about you. This is about social, about what happened di masyarakat kita. So, berapa hari yang lalu itu gue posting video reaction gue soal konten kreator cewek tete. Maksudnya cewek yang punya tete, nempelin tetenya ke orang. Tunggu, emang ada cewek yang gak punya tete? Kan enggak kan? Pakai dijelasin juga. Ditekan-tekanin lagi kata-kata tetenya. Oke, orang lanjut. di jalanan. Ya itu serah, kalau itu mau dibilang nggak nempelin dan sebagainya. Kalian bisa tonton sendiri dan gue bikin reaction. Gue mengatakan bahwa kalau yang kayak begini, kenapa feminisnya pada diem aja ya? Itu yang Ini yang gue mau sorotin juga ya. Kenapa kalau yang ngelakuin cowok itu cowoknya dibully habis-habisan? Kalau yang ngelakuin cewek, oh cewek doang. Harusnya cowoknya seneng dong. Aduh, ini tuh tentang sexual abuse. Jadi kita nggak bisa bedain gender. Katanya kesetaraan gender. Katanya feminisme itu kami memperjuangkan kesetaraan gender. Tapi pas ada cowok ngelakuin hal yang salah dihabisin, pas cewek ngelakuin hal yang salah maklumin dong cewek. Nggak semua sih, tapi banyak yang kayak gitu. Paling nggak aku lihat di kolom komentar. Oke, banyak konten-konten tentang hal itu terkait di kolom komentar tuh di Instagram tuh aku lihat yang kayak gitu. Ini disclaimer aja ya, ini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan karena ini tentang kekerasan seksual yang memang cowok maupun cewek harus tetap dilindungi. Oke, lanjut. Yang pertama, kenapa feminisnya pada diam aja? Kenapa yang seperti ini? Ini kan pelecehan juga buat pria. Kenapa diam aja feminisnya? Yuk bersuara juga. Karena pelecehan bisa buat cowok dan bisa buat cewek. Dan ini pelecehan, menurut saya ini pelecehan. Walaupun kadang-kadang cowok banyak yang seneng digituin, pasti. Tapi mungkin juga ada cewek yang seneng digituin. Nah, itu pertanyaan. Ya mungkin aja. Tanggapan bermunculan. Pelecehan berkedok konten katanya, merendahkan martabat wanita, ya kan? Nah itu makanya harus bicara yang wanita. Pelecehan seksual terhadap pria, pokoknya macem-macem. Baru kali ini gue seneng banget responnya negatif. Tandanya masih banyak netizen kita yang cukup waras mikir tentang konten hal seperti ini. Lucunya nih ya, listen to me. Kalau perempuan bicara tentang perempuan, membela hak perempuan, itu disebutnya feminis. Betul. Tapi kalau cowok lagi ngomongin tentang cowok, membela hak cowok, gue pernah kena disebutnya toxic masculinity. Kenapa jadi toxic gitu? Kayaknya zaman dulu tuh nggak ada kata-kata toxic masculinity. Yang ada tuh cuman maskulin doang gitu. Feminim, maskulin. Kalau ada feminis, harusnya ada maskulinis gitu. Nah, ini... Iya, betul banget. Menurut aku sih, kalau ketika cewek bilang, oh ini tuh kalau aku mengejar hakku sebagai perempuan tuh aku feminis. Tapi kalau cowok mengejar hak sebagai cowok, kok toxic masculinity? Ini dari mana ini term kayak gini tuh? Kata-kata kayak gini tuh dari mana? Ini harus kita gali lagi. Tapi sebelumnya lanjut lagi. Ini anehnya di sini. Kenapa? Karena harusnya kita berpikir bahwa ini nih, kalau lu ngomongnya mau sejajar, maka sejajar harus semua-semuanya. Semua-semuanya. Betul. Jadi saya minta, kalau Anda feminis, coba bersuara juga tentang ini. Karena ada video klarifikasinya dari Talpaf. Kita putar ya. Guys, ini gue Talpaf. Gue di sini mau ngomongin tentang konten gue yang lagi rame. Di sini gue dikritik dari beberapa pihak dan platform yang dimana katanya gue nempelin payudara gue ke orang yang lagi gue prank. Gue ngerti kalau interpretasi orang kayak gitu, padahal intensi gue nggak gitu sama sekali. Di video ini, intensi gue pure adalah ngomong kedekatan ke orang dengan mendekatkan muka gue sedekat mungkin ke telinga mereka. Bukan sama sekali nempelin payudara gue. Yeah, sure. Cuma
Karena posisi duduk dan tinggi gue, untuk gue bisa ngomong ke kuping orangnya, kelihatannya kayak gue nempelin payudara gue. Kan sampai Padahal nggak sama sekali. digeser-geser Anda. Kalaupun kelihatannya kena, itu kenanya di sini. Kalian bisa lihat di video itu, bahkan videonya aja gue judulin ngomong kedekatan. Dan ini gue juga terinspirasi dari konten kreator luar namanya Daily Dropout. Jadi gue benar-benar gak ada intensi sama sekali untuk ngedeketin payudara gue. Tunggu ya, tunggu. Kalau aku lihat dalam beberapa video tuh memang ya kamu tuh Talpaf ngedeketin dada. Kalau aku lihat ya dari segi dari segi point of view kamera tuh kamu ngedeketin dada. Walaupun sekaligus ngedeketin muka. Oke, lanjut dulu ya. Dan di akhir video prank ini, gue minta maaf ke orang-orang yang gue prank karena gue bikin mereka bingung. Dan juga udah minta izin untuk videonya di-upload dan Sambil mereka ngopi setuju. ya. Jadi, itu penjelasan dari gue. Gue beneran gak maksud kayak gitu sama sekali. Dan penjelasan gue ini seada-adanya, gak ada yang gue tambah-tambahin dan gak ada yang gue kurang-kurangin. Oke, thank you. So, that's adalah klarifikasinya. Ingat ya, I don't have a problem with you. Itu ada klarifikasi Anda yang katanya nggak nempelin teteknya. Oke, tapi Anda nonton sendiri deh ya. Kan udah nonton kan videonya seperti apa kan, nempelnya seperti apa kan. Dia mengatakan bahwa dia itu ngikutin dari konten luar. Nah, Daily Dropout. Saya nonton Daily Dropout. Sampai saya nonton. Daily Dropout itu beda. Ya, kan dia mengatakan bahwa Daily Dropout itu melakukan hal yang sama. Enggak. Ini orang luar negeri ya, interaksi lewat orang lain, ngobrol yang jaraknya sangat dekat, lalu langsung pergi. Jaraknya dekat, langsung pergi. Kalian nonton sendiri. Dan yang ditempelin tuh mukanya, bukan teteknya. Jadi kalau mengatakan ini dari Daily Dropout, no, it is not true at all. Enggak, beda. Kalian nontonnya sendiri. Nah, kalau di videonya Talpaf, itu jelas ngarahin payudaranya. Menurut saya loh ya. Dan cowoknya terganggu juga. Ini kabar baik. Kenapa kabar baik? Karena ketika Anda nonton video tersebut, cowoknya yang dideketin atau ditempelin sama payudaranya, itu banyak sekali yang nolak. Banyak sekali yang pakai sikutnya akhirnya digeser. Ya. Jadi jangan kalian kira para cewek semua cowok itu sama brengseknya. Enggak. Dengan video itu meyakinkan harusnya meyakinkan kalian para cewek bahwa ada cowok di luar sana yang memang enggak seperti yang kalian duga. Oke? Lanjut. Geser, banyak yang mundur. Ini kabar baik. Artinya ternyata banyak pria-pria di luar sana yang sopan. Artinya banyak para pria yang tahu dan tidak mau melecehkan walaupun diberikan di depan mata. Jadi dipancing aja mereka nggak mau. Jadi kalau katanya ya namanya ikan dikasih namanya kucing dikasih ikan, siapa yang mau? Itu buktinya cowok-cowok itu minggirin dia loh. And that's good news loh. Yes. Bagus banget kan hal ini bisa terjadi. Cuman permasalahannya adalah kalau saya balik, kalau yang melakukan ini pria, yang ngelakuin cowok nih ya, dia nempel-nempel ke cewek gitu ya. Terus bagian bawahnya gitu sambil ngomong ditempelin gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira akan di-cancel nggak? Kira-kira akan jadi bahan Twitter lalu masuk laporan polisi dan sebagainya nggak? Sudah pasti. Udah pasti viral di Twitter, TikTok, Instagram, dan semua sosial media kalau yang ngelakuin cowok. Oke. Itu tuh udah pasti. Dalam beberapa tahun terakhir aku ngikutin sosial media tuh ya mirip-mirip kayak gitulah, masuk ke Indozone lah atau ke portal-portal berita yang ada di Instagram atau di TikTok, ya hampir semuanya kayak gitu. Dan nggak tahu kalau yang ngelakuin cowok kenapa perlakuannya beda sama kalau yang ngelakuin cewek. Katanya kalau cewek minta kesetaraan, tapi dalam faktanya kok nggak setara. Itu masih menjadi pertanyaan kita para cowok. Lanjut. Iya,
Saya pernah ngomong nanya tentang perawan, Anda nonton video fullnya aja nggak? Video fullnya nggak ditonton, tapi gara-gara ada yang ngomong begini, wah di cancelnya luar biasa. Efek ke saya? Nggak ngefek sama saya. Cuman kalau ini cowok yang melakukan, efek. Masalahnya adalah kalau cowok dilakukan pelecehan seksual, kayak Dikta dah misalnya gitu, atau siapa deh gitu, cewek-cewek nganggapnya cowok seneng. Nggak semua cowok seneng loh. Dan kalau laporin ke polisi, diketawain mungkin. Ya, Nggak semuanya mungkin. begitu loh. Ini juga ada pelecehan terhadap pria. Jadi jangan menutup fakta bahwa pria tidak bisa dilecehkan. Setuju ya, aku setuju banget. Jangan sampai kita menutup mata bahwa ada fakta di reality ini bahwa pria itu juga bahwa pria tidak bisa dilecehkan. Jangan sampai kita menutup mata. Di luar sana memang ada cowok yang dilecehkan, ada. Cuman enggak ke blow up aja karena takut ketika ngomong, "Kamu kan cowok." Bla 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 bla. Banyakan gitu. Lanjut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual itu begini, salah satu poinnya ya, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Nah, di sini yang jadi masalah. Pertanyaannya adalah, kalau kejadian seperti ini, lalu cowok yang melakukan, balik lagi, menurut Anda, apa yang terjadi? Kalau cowok yang melakukan ini, apa yang terjadi? Hidupnya setelah itu gimana? Saya yakin kok setelah ini dia akan baik-baik aja. Saya ngomong gini juga bukan buat dia, karena hidup dia akan baik-baik aja. Dia akan bikin konten-konten lagi, dan coba tonton konten-konten dia sebelumnya. Still the same, tapi saya yakin dia akan baik-baik aja. Tapi kalau cowok yang melakukan ini, selesai, udah. Nah, kita bicara ya tentang di prank katanya. Gue yakin yang ngelihat kalau dia nempelin payudara tuh bukan gue doang. Gue yakin kalian semua ngelihat. Tapi gue bukan ahli bahasa tubuh. Jadi mungkin lebih valid, tolong ahli bahasa tubuh ya. Mungkin Anda atau psikolog gitu ya, atau para feminis bantu komentar. Yang ditempelin apanya itu? Saya ambil scientific. Menurut antropolog ya, Edward T. Hall, dia mengatakan tentang penggunaan ruang dalam konteks berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada 4 zona jarak manusia. Yang satu adalah jarak intim. Jarak intim itu kurang dari 50 cm. Itu jarak intim. Kata-katanya sudah intim, segini nih, jarak intim. Ini biasanya digunakan orang dengan hubungan yang erat, intim. Contohnya pasangan suami istri, keluarga, pacaran lah, terserah lah, intim. Yang kedua, jarak pribadi atau personal distance. Itu 50 cm sampai 1,5 meter. Nah, ini kita harus belajar. Karena kalau kita bicara dengan orang, itu jaraknya 1,5 meter, 50 sampai 1,5 meter. Ini digunakan teman baik untuk berdiskusi masalah personal atau bisnis. Salaman. Itu yang terjadi. Ada lagi yang ketiga, jarak sosial. Nah, jarak sosial ini 1,5 meter sampai 3 meter. Ini adalah jarak psikologis yang diperuntukkan sebagai zona transaksi impersonal. Seperti hubungan profesional, hubungan kerja, atau hubungan teman-teman di kantor. Segini nih jaraknya, gue sama bintang tamu gue. Yang terakhir adalah jarak publik, 3 meter sampai tidak terbatas. Jarak publik digunakan dalam konteks pertemuan massa atau interaksi dengan figur atau tokoh yang memiliki power. Contohnya kalau misalnya Anda ketemu menteri, pejabat, dan sebagainya yang memiliki kepentingan, itu jarak publik. Makanya kalau presiden, menteri, dan sebagainya dijarakin. Karena untuk menjaga keselamatan. Oke? Jadi kita punya 4 jarak. Kalau kita ke tempat dugem, jarak tersebut hilang semua. Kalau cowok noel cewek, masuknya pelecehan. Hidupnya selesai setelah itu ketika dia tweet. Kalau cewek melakukan itu ke cowok, Fine-fine aja. what happened? Nah, kalau kita bahas disiplin ilmu dalam konteks komunikasi, udah jelas yang dilakukan di konten tersebut melanggar aturan zona. Ya, karena itu melampaui jarak intim kepada orang yang tidak dikenal.
Dan orangnya juga terlihat ingin menggeser. Tidak nyaman. Jadi gini ya, gue bukan bicara tentang dianya, gue bukan bicara tentang kontennya. Silahkan mau berkreasi seperti apapun silahkan. Saya bukan KPI, saya nggak punya hak untuk melarang. Saya nggak bisa cabut konten Anda juga atau konten-konten teman-teman yang lain. Tapi ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, saya sangat menghargai teman-teman feminis saya yang berjuang luar biasa untuk kesetaraan gender. Luar biasa. Tapi jangan cuma cowok yang diserang. Ada wanita-wanita juga yang harus Anda didik. Ya, betul. Jadi buat feminis, aku setuju dengan Mas Dedi. Buat para feminis, kalian itu jangan cuma bisa nyerang cowok, tapi kalian juga harus bisa untuk mengeduket cewek-cewek. Dan juga mengeduket cowoknya juga. Jadi either both cewek atau cowok dieducate, biar nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Lanjut. Karena kalau seperti ini Anda biarkan, yang cowok merasa benar ketika melakukan sesuatu. Tuh ada contohnya. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual ini semakin hari semakin gila. Kemarin saya bicara dengan Pak Aris Merdeka Sirait. Di Indonesia ini darurat kekerasan seksual. Dan beliau mengatakan ketika sesuatu terjadi itu pasti ada pancingannya. Pasti ada sesuatu dulu. Pasti ada yang membuat hal itu terjadi. Mau lingkungan sosial, keluarga, dan sebagainya. Sampai anak usia 8 tahun bisa memperkosa anak usia 5 tahun. Salah satunya adalah dari sosmed. Kita udah nggak bisa membatasi wanita berpakaian seksi. Saya juga suka ngundang wanita berpakaian seksi, udah nggak bisa membatasin itu. Tapi ketika ada gerakan fisik, itu udah hal beda lagi. Apalagi konten-konten seperti itu. Tapi ya percuma. Kalau kita ngomong gini juga percuma. Intinya adalah, yuk kita sama-sama berbuat sesuatu. Dan saya minta tolong buat para feminis dan masyarakat semuanya. Coba harus melakukan apa ketika ada konten-konten seperti ini. Dan buat para pria, kalau Anda dilecehkan secara seksual, laporkan juga, viralkan juga. Oke, habis nonton ini masih 1 menit dan kayaknya sih menurut aku habis ini closing. Langsung aja kita nonton komentar. Nih komentar dari Arnold Purnomo, Chef Arnold. This is not about you, it's for you. Aku nggak tahu ini for you tuh Yuna itu siapa, mungkin ke yang bikin video kemarin atau siapa entahlah. Kemudian dari Natalia Rosita, saya seorang ibu, saya setuju dengan Mas Dedi. Semoga semakin banyak konten-konten yang mendidik agar anak cucu kita tidak rusak moralnya. Ya maksudnya konten-konten di media sosial ya, nggak cuma di YouTube aja, di Instagram, di TikTok, dan masih banyak lagi. Kemudian terima kasih Om Ded, teruslah mengedukasi bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik dan suarakan yang disuarakan. Dari Narendra Harga Dahana. Kemudian dari RR Uli Purba Paramita. Oh ya, ini dari yang terpopuler dulu ya. Tuhan tolong semoga ada 1 miliar orang yang seperti Om Deddy ini berani speak up agar dunia ini berubah menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tetap speak up Om, setidaknya saya tidak sendirian. Oke. Dari Rian Saputra, hingga pada akhirnya yang saya pahami sampai saat ini adalah terkadang kita berjuang untuk kebaikan banyak orang, tapi ternyata lupa memberikan asupan kebaikan pada diri kita sendiri. Kita berjuang untuk sebuah kesetaraan gender, tapi lupa menjadi laki-laki ataupun perempuan yang baik. Lalu pada akhirnya kita kembali bertanya dalam diri, apa sebenarnya kesetaraan gender itu? Makasih atas kontennya bermanfaat. Makasih atas konten bermanfaatnya Om Deddy, terus mengedukasi masyarakat lewat karya. Kemudian dari Hexet Rabbit, jujur gue terima kasih banget Om ngomong ini karena gue dulu korban pelecehan yang bukan dilakukan oleh wanita tapi pria dan bukan orang asing. Itu temen mama gue dan gue pada saat itu masih SD. Sejak saat itu gue jadi homofobik. Bahkan ngelihat temen cowok gue deket-deket gue kalau udah agak aneh aku jauhin.
Hexatrabit ya, dari Hexatrabit. Kemudian dari Andre Pratama, terima kasih banyak Om Deddy sudah mewakili bersuara bagi kaum pria dan mengedukasi tentang kesetaraan gender. Trisnawan, terima kasih Om Ded, setidaknya konten ini bisa menceritakan tentang kerisihan kami para cowok saat diterangi oleh cewek yang otaknya separuh. Oke. Lagi, alhamdulillah, terima kasih dari M Fahri Fauzi. Alhamdulillah, terima kasih buat para influencer yang sampai saat ini masih membuat konten yang sangat bermanfaat dan mengedukasi. Semangat terus Om buat kontennya. Jangan terkecoh oleh orang-orang yang berbicara semaunya tanpa berpikir panjang dampak dari apa yang ia bicarakan. Terus buat konten yang mengedukasi. Semangat terus Om. Dari Muhammad Rival, sumpah ini membantu banget. Thanks Om Ded sudah bersuara mewakili keresahan para laki-laki terhadap konten tersebut. Thanks juga 13 menit yang berharganya Om. Ini dari beberapa yang terpopuler ya. Langsung kita cek ke terbaru. Ini orang aku mau apaan nih dari Ralph ini. Dari Ignatius Kevin Turnip. Setuju sih. Dari 10 menit yang lalu nih, Rukai YouTube, wanita akan mudah mendapatkan duit dengan cara seperti mbaknya. Apa iya? Oke, lanjut. T.H. Yang nggak suka blokir Talpaf aja. EZ. Kemudian dari Coaster Megio, siapa nih? Kapedis, Kawis. Aduh nggak kelihatan, kecilan fontnya. Maaf ya. Kemudian melihat seluruh kontennya itu sih perempuannya nggak bener, mau dibawa kemana bangsa ini kalau konten anak muda kayak gitu. Lanjut Mas, mantap. Kemudian dari Wilson Kanikir, Om Ded undang ahli untuk bahas tentang kesetaraan gender lebih dong. Oke. Dari Dani 29 menit yang lalu, setuju sih. Dari Laris Manis Online Store, kalau nyontoh orang luar ya udah hidup di luar aja, simple. Kalau mau diterima masyarakat Indonesia ya bersosial media seperti orang Indonesia dengan mengedepankan tata krama. Bangke emang banyak alasan. Dia Kang Ibul. Makasih Om Ded sudah bahas hal ini. Semoga anak muda semakin sadar dan tahu tata krama. Dari Syahir Nazri, ini pasti cowok nih. Perempuan gak pernah salah. No comment. Dan udah itu aja beberapa komentar dari para netizen yang sudah saya bacakan, dan semoga apa yang menjadi keresahan Mas Deddy ini yang sudah dirasakan oleh banyak laki-laki, banyak cowok di Indonesia bisa menjadi salah satu trigger untuk menjadi lebih baik. Kita semua bisa menjadi lebih baik, mengedukasi diri sendiri, mengedukasi orang lain, dan menjaga ruang privasi orang lain tanpa harus mengganggu mereka. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa pada reaction berikutnya. Bye.